Shalom, senang sekali kita kembali bersatu teduh perkemenangan di pagi hari ini. Sebelum kita duduk diam menghadap Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Terima kasih, kami sangat bersyukur untuk kesempatan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat kebijaksanaan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita akan belajar dengan subtema keajaiban memberi. Kita semua ingin hidup penuh dengan berkat, tapi seringkali kita berpikir berkat itu datang kalau kita bekerja keras atau menabung banyak. Dunia mengajarkan bahwa simpan lebih banyak dan keluar sedikit. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Hari ini kita akan belajar bersama bahwa memberi bukan soal kehilangan, tapi memberi adalah cara untuk membentuk kita menjadi saluran berkat di sekitar kita, Bapak Ibu. Di pagi hari kita akan belajar 4 bagian. Yang pertama adalah memberi adalah cara hidup orang benar. Kita akan melihat di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi, Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, dan siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari ayat ini bahwa siapa memberi berkat ini bukan sekali, tapi ini adalah gaya hidup orang yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Bukan orang yang sekali memberi ketika moodnya lebih bagus, tetapi orang yang hidupnya terus-menerus menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, bayangkan sebuah pipa air. Pipa itu tidak menyimpan air di dalamnya. Ia mengalir air, justru karena ia mengalirkan, air terus mengalir melaluinya. Begitu juga hidup kita. Orang benar hidup di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita bukan supaya berkat itu berhenti di kita. Tuhan memberkati kita supaya begitu hidup orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita bukan supaya berkat itu berhenti di kita. Tuhan memberkati supaya kita menjadi saluran berkat, supaya berkat itu mengalir kepada sekitar atau di sekitaran kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, berkat di sini bukan bicara soal uang, tetapi bagaimana kita memberikan kesemangatan kepada orang yang di sekitar kita atau yang sedang putus asa, atau meluangkan waktu untuk orang lain yang mendengarkan mereka punya keluhan, atau kita bisa mendoakan orang yang lagi sedang sakit atau lagi susah. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah memberi adalah taburan rohani yang pasti berbuah. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, campakkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di sini menggunakan gambaran seorang petani. Seorang petani yang bijak tidak pernah takut untuk melemparkan benihnya ke tanah. Ia tahu benih yang digenggam terus di tangan tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Benih baru bisa berbuah kalau dilepaskan atau ditaburkan ke dalam tanah. Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Apa yang kita tabur pada orang lain itu tidak akan hilang. Tuhan melihat, dan apa yang Tuhan membuatnya berbuah. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu, waktu kita ya bisa meluangkan kepada orang lain, bahkan perhatian kita atau kata-kata bijak para orang lain untuk bisa mereka juga menyenangkan, atau materi yang apa yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menilai dari seberapa besar nilai kita, seberapa besar nilai yang kita beri, tetapi dari seberapa besar iman atau ketulusan kita, hati kita saat memberi. Seorang janda miskin yang memberi 2 peser, ketika dipuji Yesus lebih dari apa yang orang-orang kaya yang memberi
banyak. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah memberi adalah hukum atau kerajaan Allah. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yaitu digonjangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ripaanmu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dari setiap kata yang ada di atas ini, yang di sini yang dipadatkan, maksudnya Tuhan tidak memberi dengan asal-asalan. Ia memberi dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua adalah digonjangkan, seperti menggonjangkan kaleng yang beras supaya memasukkan atau lebih banyak. Tuhan memastikan berkat yang benar-benar penuh. Nah, di sini yang ketiga adalah tumpah keluar. Artinya melampaui kapasitas kita. Berkat Tuhan tidak mudah ditampung, dicurahkan atau dilimpahkan ke dalam ripaan. Di sini Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan sendiri yang menjadi pemberi langsung kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ini adalah suatu hukum Tuhan yang sendiri tetapkan dalam kita. Cara kita memperlakukan orang lain itu juga cara yang akan kembali kepada kita, bukan karena kita mengharapkan balasan, tapi karena Tuhan itu adil dan baik. Kalau kita memberi dengan tangan terbuka, kita akan menerima dengan tangan terbuka. Kalau kita memberi dengan hati yang penuh kasih itu juga akan mengalir atau kembali kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir adalah orang murah hati hidup di dalam berkat Tuhan. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 112 ayat yang kelima, orang yang baik hati meminjamkan dengan murah hati, dan apa yang melakukan urusannya dengan jujur. Bapak Ibu, Mazmur 112 di sini menjelaskan atau menggambarkan yang lengkap bahwa orang takut akan Tuhan, salah satu ciri utamanya adalah kemurahan hati. Orang yang murah hati bukan orang yang kaya atau punya banyak, tapi orang murah hati adalah orang yang hatinya disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Kita murah hati bukan untuk mendapatkan pujian, kita murah hati karena kita sudah lebih dahulu merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kesimpulan yang kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini adalah memberi bukan cara untuk menjadi gaya. Memberi adalah tanda bahwa kita percaya Tuhan lebih dari kita percaya kepadanya. Harta kita sendiri, memberi adalah bukti bahwa kita hidup di dalam Tuhan, bukan hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan tidak mencari orang yang punya banyak, tapi Tuhan menjadi orang yang mau dipakai, dan yang tangannya terbuka dan hatinya tulus dan hidupnya rela dialirkan untuk kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, demikian devotion atau renungan kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dengan memberi. Kiranya Tuhan ajari kami untuk kami boleh memperhatikan sekitar kami, bahkan lebih dahulu memperhatikan keluarga dan sesama kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.